يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Surat Al-Anfal. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Masya Allah, semoga jadi amal jariah Bu Wiwin ya, karena udah mau bantu kita. Amin. Oke, selanjutnya. Mbak mau tanya, ini nanti ada recordingnya nggak? Ada nanti ada live streamingnya. Ya, jadi bisa bisa ditonton ulang ya. Ya, makasih. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan menyanyikan Mars Komet Jateng. Silahkan ya, kita bisa nyanyi bersama ya. Komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan, agar bersama melakukan kompetensi. Volumenya kurang keras. Dan bersama kita pasti bisa. Tak usah mengelak, takut salah. Di komen tak pernah mengenal kata mari bergabung bersama kami, sama komen kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tangan. Mari bergabung bersama kami, bersama komen kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tangan. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mau diulang lagi enggak nih? Kedengeran nggak sih tadi suaranya? Ya, kedengeran. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut ya. Ya. Oke, acara berikutnya ada suaranya jauh, Kak.
Oke, acara berikutnya ada testimoni dari pengurus Komed Pusat, yaitu Guru Mirna Kartika. Oke, kepada Guru Mirna kami persilahkan. Monggo Guru Mirna. Suaranya Bu itu Ya, suaranya Bu Idi terlalu jauh nih. Belum suaraku. Udah, Halo? Ya, ya, oke. Udah. ini masuk. Silakan Guru Baik. Mirna. Maaf, silakan Guru Mirna. Baik, terima Maaf, kasih. ini aku bantu ini dulu ya. Aku bantu mood dulu. Monggo Guru Mirna. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru hebat semua di wilayah Jawa Tengah, saya ucapkan salam kenal semuanya, puji dan syukur. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat umur, nikmat rezeki silaturahim kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, saya di sini mewakili Komed Pusat ingin menyampaikan sedikit mungkin ya kesan-kesan yang saya rasakan selama saya bergabung di Komed, di komunitas media pembelajaran. Qadarullah, saya bergabung di komunitas media pembelajaran itu sejak tahun 2016. 2016 itu saya masuk di Komed Bogor dulu jadi anggota. Kemudian di tahun 2017 itu mulai diinisiasi, ini maaf ya ada backsound sedikit, mungkin kedengaran ada musik-musik. Tahun 2017 itu saya menginisiasi bersama Mbak Nurul dan rekan-rekan Komed Bandung, menginisiasi Komed di wilayah Bandung, yang sampai saat ini alhamdulillah sudah berkembang, dan Pak Pur juga jadi bagian dari sejarah Komed ya, Komed Bandung gitu. Selama saya menjadi nama saya Mirna Kartika, saya sekarang diamanahi sebagai pengurus Komed Pusat bidang program dan publikasi, kemudian jadi pembina juga di beberapa wilayah seperti di Riau, kemudian di DIY dan di Jawa Timur. Alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia, khususnya mungkin di 3 wilayah yang jadi binaan saya, dan di sini juga alhamdulillah saya bisa bertemu dengan guru-guru hebat lainnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa saling sharing ya dan bisa belajar dari Bapak Ibu semua. Kesan-kesan saya selama di Komed ya Bapak Ibu, qadarullah gitu, Komed itu bagi saya pribadi sebagai kampus gitu. Kampus untuk saya belajar. Jadi bukan hanya secara formal ya di kampus yang legalitasnya diakui oleh pemerintah gitu. Tetapi Komed itu buat saya benar-benar jadi tempat untuk menambah ilmu, kemudian menjadi tempat untuk mengembangkan potensi juga gitu. Dari yang asalnya saya tidak tahu apa-apa, ketika saya bergabung di Komed dan dengan jam terbang yang lumayan lama juga ya, dari tahun 2017 sampai sekarang saya berada di Komed, alhamdulillah bisa memberikan karya-karya gitu untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Mungkin khususnya untuk saya pribadi sebagai satu portofolio bahwa saya sudah sedikit berkontribusi gitu dalam dunia pendidikan. Contohnya mungkin di dalam menulis. Nah, saya mengembangkan minat saya menulis itu di Komed gitu, melalui beberapa program Komed, membukukan karya-karya guru. Jadi ada antologi karya guru ya, berupa media pembelajaran ataupun cerita mini gitu, cerita-cerita yang ringan kayak gitu. Alhamdulillah saya juga pernah bersama Pak Pur ya, waktu itu ada ada program juga, program cerita mini inspiratif. Di situ memang simpel sekali ceritanya, tetapi sangat bermakna gitu. Di situ kita saling berbagi cerita, bagaimana mempraktikkan metode, strategi, media pembelajaran juga gitu dalam
kelasnya masing-masing, sehingga karya kami bisa dinikmati oleh guru-guru juga. Kemudian selama di Komed juga, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu public speaking gitu, yang asalnya saya itu ketika bertemu atau misalkan ketika berhadapan dengan mic itu suka demam panggung gitu ya, grogi atau kalau kata bahasa Sunda mah apa ngaderegdeg gitu ya. Bahasa Jepangnya ngaderegdeg gitu. Gak tahu bahasa Jawanya apa ya Pak. Dredeg, dredeg. Nah gitu. Iya kayak yang ada gempa gitu ya Pak ya sampai. Ya, Tapi gemeter ya. alhamdulillah iya gemeter gitu. Alhamdulillah sekarang mungkin sedikitnya sudah mulai beradaptasi dan sudah berteman dengan yang namanya mic gitu. Sudah tidak musuhan lagi, tidak alergi lagi. Kemudian apalagi ya selama pengalaman saya 7 tahun itu, yang pasti yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya bertemu dengan guru-guru di seluruh wilayah Indonesia gitu. Bisa berbagi, bisa juga mendapatkan ilmu dari guru-guru, itu jadi momen yang paling mengesankan buat saya gitu. Karena ilmu itu kan long life education ya, dimanapun dan kapanpun itu akan menjadi satu untuk satu pengalaman kita adalah satu pembelajaran gitu. Makanya buat saya pengalaman bertemu dengan guru-guru itu adalah satu tempat untuk saya belajar gitu. Apalagi ya Pak Pur, mungkin tidak banyak sih, itu saja ya. Intinya gini guru-guru sekalian ya, insya Allah ketika kita sama-sama belajar di Komed, akan ada satu satu interaksi positif di antara kita, saling memberi, saling menerima, dan mungkin kita akan menyamakan visi misi ke depannya, sama-sama ingin bermanfaat di dunia pendidikan gitu ya. Kemudian sama-sama kita berjalan khususnya di Komed Jateng ini supaya Komed bisa ada untuk guru-guru dan menjadi mitra yang bersinergi dengan guru-guru di Jawa Tengah khususnya. Gitu mungkin ya Bapak dan Ibu-ibu guru sekalian, Ibu Bapak guru sekalian, dari saya testimoninya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kami dari Komed Pusat, kami sangat berharap banyak bahwa guru-guru di Jawa Tengah ini bisa sama-sama maju, bisa menjadi salah satu anggota atau salah satu pencetus sejarah komunitas media pembelajaran gitu ya di Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Pur, Bu Wahyuni, kemudian tadi Bu Widi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Sukses selalu untuk panitia FKA Komed Jawa Tengah. Semoga dilancarkan. Amin. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kartika. Keren ya, keren banget loh. Sama-sama. Bener ya, kita memang harus terus belajar ya. Jadi satu kesatuan yang nggak bakalan mungkin bisa lepas, dan sampai kapan kita belajarnya, sampai kita menutup mata ya. Oke, selanjutnya saya langsung kembalikan ke moderator ya, ke Bu Lestari. Bu Lestari sudah masuk ya, sudah siap ya. Sebelumnya nanti akan di-share daftar hadir, jangan lupa di situ nanti ada syaratnya untuk subscribe channel YouTube Komed Jateng DIY, Komed Jateng. Terus untuk ini juga masuk ke channel Telegramnya, jadi di screenshot aja nanti dimasukin ke bukti di daftar hadir gitu ya. Oke, kepada Bu Lestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bu Lestari. Pak Pur, saya izin lab ya, Bapak Ya, Ibu terima sekalian, kasih, mohon Guru. maaf tidak Ya, teman makasih, bersamai Bu sampai Mirna. akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mirna. Terima kasih Bu Mirna. Mbak Lestari sudah masuk ya Bu Lestari ya? Sudah suaranya? Halo, Nggak keluar suara. Bun, suaranya Bun. Dengeran nggak? Nah, Oh, kedengeran. itu. Berarti nggak boleh pakai headset. Oke. Oke. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang para sobat guru peserta FKA. Seminggu telah berlalu ya, kemarin kita ketemu, sekarang minggu ini kita ketemu lagi, melanjutkan kegiatan kita. Dan kegiatan kali ini kita masih di kelas digital, tapi dengan materi yang berbeda. Kalau Sabtu kemarin kita bersama Bu Widi, kita belajar mengenai Canva. Sabtu ini kita belajar bersama Bu Wayuni dengan Prezi-nya. Apa itu Prezi? Gimana caranya? Nanti kita kupas bareng-bareng bersama Bu Yuni. Kegiatan ini kan sebagai ajang saling belajar ya, dan saling berbagi. Jadi tidak ada yang lebih pintar dan lebih hebat. Seperti tadi kata Bu Kartika, sebetulnya itu ini juga pengalaman pertama dan kata Bu Kartika bahasa Jepangnya ndredeg sama seperti saya. Tadi pakai headset itu sebetulnya agak nggak terlalu kelihatan gitu. Headsetnya malah nggak bisa. Oke, kita perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu beliau adalah Ibu Wayuni, sarjana pendidikan. Beliau guru di TK Darul Iman Semarang ya Bunda ya. Dan ternyata beliau juga asesor loh. Wah ini harus kita dekati ini. Beliau juga asesor Ban PAUD Jawa Tengah. Kalau Sobat Guru saat ini sedang akreditasi, mudah-mudahan bertemu dengan beliau. Banyak penghargaan yang sudah beliau raih dan beliau dapatkan. Itu buat saya amazing. Saya minta CV beliau, dikasih satu folio itu kalau saya baca saat ini mungkin berjam-jam nggak selesai bacanya. Pokoknya amazing buat beliau, kegiatannya banyak, organisasinya banyak, dan tidak bisa saya baca satu persatu. Nggih. Yang pasti buat saya, beliau adalah pantas jadi role model untuk kita semua. Tepuk tangan buat beliau. Oh ya, sebelum kelupaan, tadi sudah diumumkan Bu Widi ya, kita punya YouTube, punya punya Instagram, punya grup sosmed lah kita. Mohon bisa di-subscribe, di-follow sosmed kita untuk kelangsungan Komet Jateng biar lebih maju di kedepannya nanti. Tak panjang-panjang, mari kita belajar Prezi bersama Ibu Wayuni. Silakan Ibu Wayuni, waktu kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lestari atas sambutannya, juga atas perkenalannya dari saya, memperkenalkan diri saya. Semoga nanti bisa membawakan materi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman, sahabat dari Komet Jawa Tengah ya. Alhamdulillah sekali ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu kita akan belajar bersama-sama tentang kelas digital, di mana kemarin kita juga sudah belajar ditemani dengan Kak Widi dengan materi yang sangat menarik sekali, membuat animasi-animasi dari Canva. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, hari ini juga kita akan belajar bersama-sama tentang membuat slideshow yang memukau menggunakan Prezi. Oke. Apakah sudah siap nih dari teman-teman nih siang ini? Atau ada yang ngantuk? Atau mungkin kita perlu tepuk semangat dulu ya, Ayah Pur ya, Bu Lestari ya. Kita akan tepuk semangat bersama-sama. Boleh dalam keadaan mute juga boleh ya. Kita akan tepuk bersama-sama. Mau nang sekolahnya. Oke, tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Luar biasa ya kegiatan hari ini. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Bu Lestari. Rasanya tak enak kalau tak berkenalan ya. Tak kenal maka mari kita ta'arufan. Baik.
Saya akan tampilkan presentasi saya. Oke, sudah kelihatan Ayah Pur? Oke, sudah. Sudah. Bentar saya share semua aja, Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara membuat presentasi slideshow menggunakan yang memukau menggunakan Prezi. Ini juga salah satu dari digital seperti Canva, tetapi di sini fokusnya adalah untuk membuat presentasi atau video presentasi. Kalau di Canva kan kemarin kita bisa membuat lebih banyak, mungkin kita buat buku atau buat apa namanya modul, gambar kerja. Kalau di sini kita akan fokus untuk membuat presentasi ya. Nah, contoh presentasi yang memukau seperti apa nanti akan saya perlihatkan setelah memperkenalkan diri. Nah, ini adalah identitas saya. Nama saya adalah Wahyuni. Saya dari Guru TK Darul Iman, Kota Semarang. Di situ ada kontak saya. Silakan dari teman-teman jika ingin menyimpan, nanti bisa digunakan sebagai silaturahmi kita untuk menambah persaudaraan, persahabatan dan pertemanan mungkin ya. Bisa di-save dan bisa juga mengunjungi Facebook saya yaitu Yuni Ikumanis. Oke. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu nih seperti apa sih slideshow yang memukau itu. Oke, akan saya tunjukkan terlebih dahulu contoh slideshow yang memukau. Jadi nanti teman-teman tahu gambarannya. Oh, ini loh slideshow-nya, presentasinya. Nah, ini dia contoh slideshow memukau yang sudah saya buat menggunakan Prezi. Nah, nanti di sini tampil presentasi materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta, atau mungkin kita akan presentasi kepada murid, atau kita presentasi materi-materi apa gitu, kita bisa menggunakan Prezi ini, nanti tampilannya tuh seperti ini. Nah, jadi bisa nge-zoom in dan nge-zoom out. Nah, jadi nanti tampilannya bisa seperti ini. Jadi lebih menarik kalau biasanya kalau kita menggunakan presentasi menggunakan PowerPoint itu hanya nge-slide aja kanan kiri, kalau ini bisa zoom in dan zoom out. Untuk tampilannya juga nanti kita bisa ganti-ganti sesuai apa yang kita inginkan atau sesuai materi apa yang akan kita bawakan. Ini adalah sekilas tentang Prezi. Nah, kita nanti akan belajar membuat presentasi yang memukau menggunakan Prezi ini. Nah, caranya bagaimana? Kita akan simak bersama-sama caranya. Suaranya nggak kedengeran ini. Tadi terpental ya pun, maaf. Terima kasih. Baik ya, nanti kita akan bersama-sama mengenal Prezi. Nah, sebelumnya kita akan kenali dulu Suaranya apa sih jauh. itu. Suaranya Apa jauh, Bun. sih Iya, itu Prezi? kayaknya sinyalnya agak. Ya, tadi sempat terpental sebentar sih Ayah Pur, jadi mungkin masih penyesuaian. Gimana suaranya sudah masuk? Halo? Sudah masuk ya suaranya ya? Kecil atau besar? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah cukup.
Baik, terima kasih ya. Nanti mungkin dari beberapa teman-teman, saya mohon izin panggil teman-teman ya, biar terlihat lebih akrab saja. Walaupun kita berada di ruang virtual, kita terasa dekat ya. Mohon izin, mungkin dari teman-teman yang ada di ruangan ini sudah memahami terlebih dahulu apa itu Prezi, mungkin juga sudah memiliki kemampuan yang lebih dari saya untuk mengoperasikan Prezi. Nanti kita bisa sharing bersama-sama terkait untuk penggunaan Prezi ini sendiri ya. Nanti apabila ketika saya menyampaikan masih ada yang kurang, nanti bisa diingatkan untuk menjelaskan tentang apa itu Prezi. Nah, kita akan kenali dulu. Apa sih itu Prezi? Kenapa sih kita menggunakan Prezi? Nah, Nah, Prezi itu sendiri adalah salah satu software presentasi. Nah, selain PowerPoint yang bisa digunakan kita untuk membuat presentasi secara online atau offline yang lebih menarik. Nah, Prezi ini bisa kita gunakan sebagai aplikasi presentasi atau media presentasi. Biasanya kita menggunakan PowerPoint ya, tetapi kita bisa menggunakan media lain, yaitu bisa menggunakan Prezi. Atau kemarin kita bisa menggunakan Canva untuk membuat presentasi. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kenapa kita hari ini mengenali Prezi dan kenapa Prezi itu disebut merupakan salah satu presentasi yang bisa memukau hasil materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah kelebihan dari Prezi. Yang pertama, tampilan tema lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Nah, kalau di PowerPoint itu tampilannya sederhana, mungkin hanya kolom kotak, kemudian warna, gradiensi saja. Tetapi kalau kita menggunakan Prezi, di situ ada banyak template yang bisa kita gunakan sesuai kesukaan kita atau sesuai materi yang akan kita sampaikan. Sama seperti yang Canva kemarin, sudah ada beberapa template, tinggal kita pakai saja. Yang kedua yaitu menarik ketika dalam mode presentasi dengan menggunakan teknologi ZUI. Ya, artinya presentasi yang kita jalankan nanti seperti yang sudah saya perlihatkan di awal tadi, itu bisa zoom in atau zoom out. Jadi bisa masuk ke dalam, kemudian masuk keluar, tampil lebih besar, tampil lebih kecil. Nah, kalau kita menggunakan presentasi, menggunakan PowerPoint, biasanya itu hanya tampil nge-slide saja ya, atau dengan transisi gitu aja. Tetapi kita menggunakan Prezi bisa lebih lebih dimensi gitu ya, bisa nge-zoom in dan nge-zoom out. Kemudian lebih simple dalam pembuatan animasi, jadi animasinya lebih simple. Yang terakhir itu pilihan temanya yang keren. Nah, pilihan temanya yang keren yang dapat diunduh secara online. Nah, ini adalah kelebihan Prezi-nya. Kemudian tahapan Prezi, bagaimana sih kita bisa menggunakan Prezi atau kita mendaftarkan Prezi, apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu membuat akun terlebih dahulu di website Prezi. Ya, jadi sama seperti kemarin kita belajar dengan Canva, juga kita harus punya akun ya, punya akun terlebih dahulu, karena jika kita tidak punya akun, maka kita tidak bisa berhasil masuk ke dalam website Prezi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenal menu pada Prezi. Nah, hari ini adalah kita akan mengenalkan menu-menu apa yang ada di dalam Prezi, sehingga nanti ketika kita praktek, kita tahu kira-kira kalau kita butuh gambar, menyisipkannya di mana, kalau kita butuh teks, menyisipkannya di mana, kita akan kenali menu itu satu persatu. Selanjutnya, kita akan membuat presentasi interaktif menggunakan Prezi. Nah, kegiatan hari ini, setiap kegiatan yang kita laksanakan, harapannya tidak hanya sekedar mendapatkan materi saja, tetapi teman-teman juga mempunyai produk atau mempunyai hasil dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Contohnya ya, seperti kemarin Canva, kita juga punya produk nih, produk dari Canva membuat kuis atau membuat lembar kerja. Nah, kali ini juga nanti harapannya teman-teman bisa membuat presentasi menggunakan Prezi. Kemudian mendownload presentasi dan pelaporan tugas. Nah, nanti bisa di-download presentasi dan dilaporkan tugas kepada panitia melalui link
link yang sudah kita bagikan ke panitia. Nah, ini adalah cara salah satu untuk mendaftar akun Prezi. Silahkan nanti teman-teman bisa ketik di browsernya teman-teman, ketik prezi.com, https prezi.com. Nah, atau ketik prezi.com saja, nanti langsung muncul menu Prezi dan kita bisa langsung akses di dalam situ. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita sudah ketik ketik prezi.com di browsernya teman-teman di atas ini. Nanti dia akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan dihadirkan dengan tayangan mendaftar akun. Nah, yang perlu kita lakukan pertama yaitu pilih sign up. Nah, pilih sign up. Kita punya dua cara ya untuk mendaftarkan akun. Untuk sign up nanti, jika yang sudah memiliki akun bisa langsung login saja di sini. Nah, login saja di sini. Jadi langkah yang pertama, teman-teman silahkan ketik prezi.com di browsernya, kemudian tampilan akan tampil tayangan seperti ini, kemudian pilih sign up. Setelah kita pilih sign up, nanti kita akan mendapatkan ini beranda atau tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti tugas kita atau yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu isikan data akun. Data akun yang kita isikan seperti nama lengkap atau nama awal, kemudian nama belakang, nama depan, nama belakang, kemudian email yang akan kita daftarkan untuk menjadi akun Prezi, kemudian passwordnya jangan lupa. Kemudian yang kedua centang I am not robot. Kalau ini membuktikan bahwa memberitahukan bahwa kita bukan robot. Kemudian centang juga saya setuju atau saya tidak di bawah berusia tidak di bawah 13 tahun atau 13 tahun ke atas. Setelah itu klik continue. Nah, itu adalah untuk mendaftar yang pertama. Selanjutnya untuk jika kita mau mendaftar tahapan yang kedua, mendaftar tahapan kedua, kita bisa daftar langsung melalui Facebook yang sudah kita konekkan ke komputer kita, atau kita bisa sign in with Google. Kalau saya biasanya sukanya langsung sign in with Google karena langsung terhubung dengan komputer kita, kan itu emailnya sudah terhubung, jadi saya lebih senang pakai sign in. Tapi kalau teman-teman mau mencoba yang cara yang di atas boleh gitu ya. Jadi kita punya dua cara. Cara yang pertama mengisikan data, atau cara yang kedua tinggal send it with Google. Jadi nanti tinggal masuk saja. Yang selanjutnya, jika kita sudah daftar, kemudian akan tampil tayangan seperti ini. Nah, akan tampil tayangan seperti ini. Nah, di sini nanti akan tertera nih. Ini adalah trial ya, jadi kelemahannya. Jadi kalau tadi Prezi punya kelebihan, Prezi pun juga punya kelemahan. Nah, kelemahan di sini adalah Prezi ini hanya bisa diakses selama 14 hari atau trial ya, percobaan selama 14 hari. Tetapi tidak apa-apa, meskipun trial kita masih bisa memanfaatkannya untuk membuat presentasi yang memukau. Nah, setelah kita masuk ke sini, teman-teman bisa pilih ya bagian atas ini. Di sini ada menu individual, kemudian menu student atau edukator, dan menu bisnis. Kalau kita sebagai guru atau murid, kita bisa masuk ke menu student dan edukator. Kemudian di sini kita pilih. Di sini ada basic, ada plus, ada premium. Kalau kita basic itu free. Kalau plus itu berarti kita bayar. Kalau premium itu juga bayar, mungkin fasilitasnya lebih ya, lebih daripada dua ini ya. Kalau free pasti ada batas-batasan yang tidak bisa kita download, atau batasan-batasan yang tidak bisa kita edit gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih yang basic terlebih dahulu untuk latihan hari ini ya. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini, invite your team. Nah, jadi kalau teman-teman mau invite teman-teman untuk jadi salah satu tim untuk membuat presentasi di dalam akun yang sudah dibuat oleh teman-teman, bisa masukkan email di dalam sini. Emailnya siapa, bisa diundang, tetapi jika tidak ingin mengundang, bisa langsung di skip saja. Baik, sampai sini cukup bisa dipahami ya.
Nanti apabila saya menjelaskannya kecepatan, nanti bisa dicolek ya Bu Lestari ya, Ayah Pur atau Kak Widi. Nanti kalau bicaranya terlalu cepat, nanti bisa disenggol atau dicolek. Nah, selanjutnya ini jika kita sudah berhasil, nanti kita akan disambut di sini. Hai Yuni, welcome to Prezi. Nah, berarti artinya kita sudah berhasil mendaftarkan di akun Prezi. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Kita masuk ke sini sebagai siapa? Apakah sebagai siswa, sebagai guru atau dosen, atau sebagai bisnis, atau yang lainnya. Nah, silakan nanti teman-teman pilih sesuai apa namanya sesuai identitasnya teman-teman. Kalau saya sebagai guru berarti nanti milihnya di edukator. Setelah itu kita akan tampilan lagi seperti ini. Nah, setelah kita pilih sebagai edukator atau guru, ya kita akan pilih jenis sekolah. Yang kita bekerja di mana, di sekolah apa, lingkupnya apa, apakah di SD atau di SMA atau di SMP atau di universitas. Nah, itu silakan teman-teman sesuaikan. Kalau saya di taman kanak-kanak, saya bisa menggunakan order atau saya bisa menggunakan elementary or primary. Nah, nanti silakan pilih salah satu disesuaikan dengan statusnya dari teman-teman ya. Selanjutnya nanti setelah itu akan muncul beranda seperti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah dan pilih skip. Ini menandakan kalau kita sudah berhasil masuk ke Prezi, ya kita pilih skip di sini. Pilih skip. Selanjutnya, nah ini kita sudah berhasil nih, kita sudah berhasil masuk ke dalam akunnya Prezi. Nah, ini tadi kita sudah mencoba cara untuk mendaftar ke Prezi. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Silahkan bisa ketik di kolom chat ya untuk tata cara masuk ke Prezi. Jika tidak ada, nanti kita akan praktek langsung bagaimana kita mendaftarkan akun kita ke dalam Prezi. Adakah yang mau bertanya sampai sini? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita akan praktek untuk mendaftar ke dalam akun Prezi. Nah, ini tampilan tadi sudah saya ketik di browsernya saya, prezi.com. Kemudian sudah tampil seperti ini halamannya ya. Halamannya ada login. Kalau sudah punya akun bisa langsung login. Kalau belum punya akun, teman-teman bisa sign up ya. Hari ini kita akan mencoba sign up. Nah, daftarkan sini, ketikkan nama depannya teman-teman. Oke, kemudian nama belakangnya, kemudian emailnya, email yang akan dibuat apa misalnya yang mau dipakai. Kemudian jangan lupa passwordnya. Kemudian di sini ya, ini ternyata harus ada karakter angka ya, huruf ya. Harus 8 karakter. Nah, biar passwordnya lebih kuat. Kemudian di sini centang, kita centang aku bukan robot. Kalau menandakan kita bukan robot, kemudian saya setuju dan saya menyatakan saya tidak di bawah 13 tahun atau kita di atas 13 tahun dan langsung continue. Nah, jika emailnya teman-teman sudah terhubung di komputernya teman-teman, itu bisa langsung sign up with Google di sini. Nah, itu nanti langsung terhubung otomatis, bisa langsung otomatis masuk tanpa harus mengetikkan nama depan, nama belakang, email, password ulang. Nah, gitu. Kita akan coba masuk. Kita akan tunggu. Nah, ini tampilan yang sama seperti di presentasi saya tadi ya. Tampilannya
seperti ini memberitahukan kita bisa mulai 14 hari untuk percobaan, dimulai dari hari ini dan 14 hari ke depan. Setelah 14 hari ke depan mungkin Prezi-nya sudah tidak bisa diakses, tetapi teman-teman bisa masuk ulang menggunakan alamat email lain. Kita pilih yang student dan educator, kemudian kita pilih yang basic atau yang free, ya, yang tidak berbayar. Kita menikmati yang tidak berbayar, kita pilih continue. Nah, ini tampilan tadi ya, tampilan ketika kita, apakah kita akan mengundang teman menjadi satu tim atau tidak. Jika tidak, pilih skip saja. Oke, nah ini tampilan yang selanjutnya. Kita sudah disapa ini di sini. Hey Yuni, welcome to Prezi. Dan kita pilih apakah kita masuk ke dalam sini sebagai guru, educator, student, atau bisnis ya, atau yang lainnya. Kalau saya sebagai guru, saya akan pilih sebagai educator. Nah, di sini pilihannya masuk sebagai identitas kita sebagai guru apa? Guru SD, guru menengah, SMP atau SMA, atau university atau graduate, lulusan ya, yang sudah lulusan. Saya pilih yang SD. Oke, kita sudah. Ini karena browsernya tidak support, harus pindah ke Chrome. Tetapi ini sudah berhasil masuk sih. Bentar ya. Ini saya memakai apa namanya? Oke, harus pakai Chrome. Tapi ini sudah berhasil masuk. Sebentar. Oke. Sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tata cara mendaftar ke Prezi? Apakah ada yang kesulitan? Di kolom chat ada yang tanya, Prezi ini harus online? Ya, untuk Prezi ini kita bisa melakukan secara offline dan secara online. Nah, tetapi ini saya kenalkan dulu secara online-nya. Untuk secara offline-nya itu kita bisa tambahan dengan aplikasi Pro-nya, tetapi itu perlu beberapa tahapan-tahapan seperti install, kemudian tahapan crack, kemudian tahapan masuknya lagi, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jika saya pakai itu nanti kita dalam waktu 2 jam ini nggak bisa langsung praktek. Jadi saya praktekkan yang online dulu. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan praktek untuk yang apa namanya secara offline ya. Kita bisa gunakan secara offline. Jadi ada tambahan aplikasi tersendiri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sama-sama kembali kasih. Oke. Ya. Ini ya tampilannya ya. Ini adalah tampilan Prezi yang secara online. Nah, ini tampilannya. Kita bisa lihat nih tampilannya isinya seperti ini. Ini yang sudah pernah apa namanya? Yang pernah dibuat oleh orang luar ya. Di sini ada all project. Jika nanti kita sudah membuat project, kita tinggal klik di sini aja all project. Kemudian di sini ada Prezi video, yaitu menggunakan Prezi video yang sudah kita buat. Kemudian ini ada Prezi desain. Nah, ini juga di sini sudah ada template desain-desainnya. Kita sudah tinggal pilih aja nih, sama seperti yang di Canva ya. Sudah ada template, kita bisa pilih aja template yang kita sukai. Kemudian di sini ada Prezi present. Kalau kita mau buat Prezi presentasi juga di sini. Nah ini contoh untuk membuat Prezinya. Ada contohnya juga. Di sini ada temanya banyak sekali. Teman-teman bisa view more untuk melihat tema yang teman-teman inginkan. Nah, ini adalah temanya. Nanti bisa pilih sesuai materi yang mau disampaikan apa, kemudian template apa yang kita sukai, bisa pilih salah satu dari sini. Nah,
kita akan mencoba untuk membuatnya ya. Kemarin saya sudah coba buat pakai akun yang lain. Kalau ini akun baru ya, akun baru karena tadi tahapannya awal yang baru. Saya buat di akun yang kemarin, yang sudah saya miliki dari kemarin itu. Jadi kemarin saya praktek pakai akun yang satunya. Nah ini presentasi sudah kita buat, kita bisa juga dijadikan sebuah video nih. Ini kemarin saya sudah mencoba untuk membuat video, jadi tinggal ngeset gitu aja. Nah, kita sudah rekaman ya, sudah presentasi, bisa dimasukkan apa namanya suara juga itu. Nah, ini contohnya. Nah, gimana teman-teman, tertarik enggak? Oke, pasti ya, tertarik untuk mencoba. Kita akan coba untuk presentasi ya. Kita akan membuat. Oke. Nah, di sini kita akan tampilan menunya seperti ini. Di sini ada menu general, ada sales general berarti umum ya, semuanya ada di sini. Ini khusus untuk sales atau business development. Jadi ini untuk template sales ya. Sales ya benar ya, sama business development. Ini untuk sinyal saya maaf nih kurang bersahabat, jadi tampilannya belum keluar. Kemudian ada juga untuk marketing ya, ada marketing. Kalau ini secara kelompok ya, secara kelompok marketing, ada tentang education non for free, kemudian ada HR atau training, ada video template. Oh, teman-teman, oh sudah masuk lagi. Maaf ya, terpental ini sinyalnya kurang bersahabat nih Bu Lestari. Bu Wahyuni. Oh, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya buka Widi. Oh ya. Oh ya betul ya sudah. Nah, Ya, monggo Bu ya. lanjut Bun. Oke, siap. Oke, saya lanjut lagi. Oke, kita akan praktek itu ya, Kak ya. Kita akan praktek membuat prezinya tadi ya. Nah, di sini tadi ya. Nih ya, template yang sudah kita siapkan. Kalau kita mau bikin nih apa? Tampilan seperti ini. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba untuk membuatnya. Jadi bisa nge-zoom in, nge-zoom out gitu ya. Itu kita akan coba, kita akan pilih template yang ada di sini. Nih ya, template-nya kita mau pilih template apa nih? Kalau kemarin saya pakai template yang ini. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian ada template yang lain juga nih. Bisa disesuaikan kesukaan kita. Kita mau pakai apa? Kita lebih menarik yang apa? Kita bisa gunakan salah satunya. Baik, kita akan praktek untuk saya pakai yang kemarin ya. Pakai yang ini. Oke. Use template. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan judul dari template presentasi ini. Misalnya presentasi ya memukau. Nah, 2 ya. Terus kemudian di sini ada pilihan. Siapa yang dapat melihat presentasi ini? Nah, apakah orang yang saya share atau semua orang bisa melihat di web sini. Nah, kalau pakai yang atas ini nanti ada pemberitahuan untuk membayar, tetapi kalau kita pakai yang bawah itu free. Jadi ini adalah pilihan yang tepat. Kemudian tinggal klik continue. Klik continue. Kita akan tunggu. Nah, ketika untuk membuat ini, karena secara online, maka kita membutuhkan jaringan internet yang kuat ya. Kadang kan jaringan setiap harinya juga kadang kuat, kadang enggak, kadang bersahabat, kadang enggak gitu. Jadi ini nanti kita pilih ya untuk menunggu ya, menunggu. Sambil menunggu ini mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Boleh ya, bertanyanya langsung ke kolom chat, boleh ya. Silakan teman-teman, sobat-sobat guru, tentunya belum ngantuk kan? Belum ya, belum Eh, ngantuk ya. Oke, masih semangat. Barangkali ada yang belum jelas, terus mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa raise hand ya, Bunda Ya, Yuni. boleh ya, boleh Eh, langsung Boleh raise hand. raise hand dan boleh eh, chat, boleh Ya. di kolom chat, boleh pertanyaan, boleh di kolom chat. Ya. Silakan teman-teman guru. Mungkin ada yang sudah berhasil masuk ya Bu Lestari ya. Mungkin bisa sharing apakah Oke, mengalami kendala ya Bu ya malam kendala. untuk tahapan Atau mungkin mendaftar. sudah ada yang bisa masuk atau sudah bisa membuat, eh, bisa sharing di kolom chat. Ya, bisa kita berbagi bersama di sini ya. Yang ada yang sudah berhasil, Ayah Pur kemarin sudah berhasil mencoba untuk masuk ke Prezi ini. Kalau saya biasanya tuh pakai Prezi yang offline. Nah, tapi ini saya kenalkan dulu yang online-nya. Awalnya juga daftarnya sih kita harus online dulu sih kalau kita mau pakai yang offline itu kita harus tetap daftar secara online. Nanti baru kita bisa pakai secara offline karena email yang kita gunakan itu nanti akan terhubung. Ya, baik offline atau Oh, online itu terhubung. Bu Yuni Iya, ini harus pakai laptop ya? iya Bisa harus pakai. pakai HP? Tidak bisa pakai HP ya? Kalau saya belum mencoba pakai HP itu, Bunda, ada Mungkin, yang kalau Bunda coba akses pakai HP bisa nggak, Bun? oke. Kalau bisa pakai HP kan mungkin bisa langsung itu ya, langsung praktek ya. Ini ada yang pakai HP nih. Nur Hayati Aziz Makassar ya. Coba bisa bisa disampaikan. Oh, bisa ya Pur, cuman tampilannya agak berbeda. Bisa ya. Nah, nih, silakan teman-teman ini ada mau ditanyakan silakan. Offline, apakah Prezi bisa dikerjakan? Dari Christina. Bisa Ayah Pur, bisa Bu Kristina untuk apa namanya? Meskipun kita pakai offline, kita tetap bisa mengerjakan melalui offline. Jadi tidak harus online gitu. Ini yang kebetulan yang offline kemarin tuh di laptop Sabtunya yang ini belum saya install yang offline. Tapi contoh yang sudah jadi offline itu saya ada, nanti saya coba bukakan dulu ya. Itu kalau dari offline itu kita lebih enak. Kalau dari offline itu kita bisa download nanti dalam bentuk PDF atau bentuk Excel. Tetapi kalau secara online kita hanya bisa download linknya saja. Kita hanya bisa download linknya saja. Ntar saya bukain yang sudah pernah saya buat pakai offline. Pakai HP bisa Bun? Pakai HP bisa? Ya, oke. Bisa. Cuman emang tampilannya agak beda dengan yang tadi pakai laptop. Mungkin tampilannya lebih kecil gitu atau Iya, gimana? betul. Iya, lebih kecil. Tampilannya lebih kecil ya. Kalau Prezi atau kalau Canva itu kan pakai HP harus download aplikasi. Mungkin kalau pakai di Play Store ada gak Bun Prezi Bun? Oke, coba saya cari ya. Ya, saya kemarin belum coba ke situ. Ini, nah, ini saya buka yang sudah jadi aja ya, biar nggak terlalu lama menunggu yang tadi yang baru Apakah dibuat. bisa memasukkan audio? Ada yang tanya? Bisa. Oke, nanti saya. Oke.
Bisa ya Pur, bisa dimasukkan audio. Nanti kita praktek pakai yang sudah saya buat aja biar nggak terlalu lama menunggu yang baru diakses. Ini saya perlihatkan ya. Kalau offline nanti bisa di-download seperti ini. Di-download ya. Nanti bisa seperti ini tampilannya. Pakainya Excel. Bisa dibuka di mana saja. Di laptop mana saja, kemudian juga bisa di-download secara PDF. Tapi kalau online itu kelemahannya kita hanya bisa download secara linknya saja. Kita hanya bisa share linknya saja. Nah, ini contoh yang kemarin saya buat secara offline. Ini saya gambar, nanti juga ada background, kita bisa menggunakan background yang kita buat sendiri atau background yang sudah ada di fasilitas dari Prezi itu sendiri. Ini kemarin saya pakai yang offline. Oh, di Play Store ada Bun, Prezi Viewer ada. Oh, kalau Prezi Viewer berarti itu hanya untuk melihat saja, Bun. Oh, gitu. Ya, jadi untuk membuatnya tidak bisa menggunakan HP kalau Prezi itu. Viewer Nggak bisa. Berarti itu hanya untuk melihat. bisa ya? Ya, misalnya ini saya kirim nih, saya kirim linknya atau saya kirim Prezi ini di HP, nanti bisa dibuka. Nah, ini tampilan kemarin pakai offline. Nah, sekarang kita pakai online yang online ya. Kita akan pakai yang online yang sudah saya buat saja biar apa? Biar lebih cepat. Nah, ini contoh yang offline yang sudah saya buat ya, sama seperti yang tampilan tadi. Ini belum berhasil ternyata. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan nih. Misalnya kita mau ngetik pakai menu yang apa, itu kita bisa pakai di sini, di insert. Nah, di sini banyak ya, banyak menu, ada topik, ada library, ada storybooks, terus kemudian ada teks, ada image. Kalau kita mau memasukkan image ke dalam sini, seperti ini ya, ini ada image saya, ada foto-foto, ada video itu bisa. Ada GIF, ada stiker, kita misalnya mau menggunakan stiker, kemudian ada icon bendera, ada animasi, kita bisa buat animasi, kemudian kita bisa memasukkan PowerPoint, tetapi untuk yang basic sepertinya belum bisa. Kemudian kita bisa masukkan apa namanya, ini ya, shapes, kotak, segitiga, panjang, atau apa namanya, template kotak. Kemudian di sini kita bisa menambahkan garis line ya, garis ya. Di sini kita bisa menambahkan PDF. Nah, upload PDF saja, pilih di mana lokasinya di-upload, nanti bisa langsung disetting. Tapi biasanya sih kalau kita upload gitu, gambarnya atau settingannya lebih acak-acakan sih, nggak begitu rapi. Jadi lebih enak langsung buat seperti ini. Kemudian sound ya, tadi ayah pun menanyakan apakah bisa diisi sound, bisa sekali. Nah, ini di sini ya kita pilih sound. Nanti, tapi di sini masih terkunci ya, artinya kita belum bisa ya. Kalau pakai offline kita bisa menggunakan sound. Ada video juga, nah video juga ini bisa diupload, bisa pilih videonya di mana, bisa dimasukkan ke sini juga. Nah, ini kalau apa namanya, kalau trial tuh kelemahannya tuh ini. Nah, kita tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas lainnya. Tetapi kalau kita menggunakan offline, pakai aplikasi tambahan yang kita download secara offline, itu kita bisa upload video, upload suara, itu bisa. Kalau di sini secara free atau trial kita belum bisa menikmati fasilitas untuk upload video atau upload suara gitu. Oke ya, ini contoh tampilan secara keseluruhan. Nah, ketika kita mau mengedit kalimat atau gambar, bisa diklik 2 kali. Misalnya di sini, ini bisa diklik 2 kali, kemudian diketik aja di sini, set so memukau. Yang ini sudah belum? Oh, belum. Nah, di sini, kemudian di sini juga bisa pakai Prezi, kita ketik aja. Nah, untuk fontnya kita juga ada nih ya, ada pilihan font atau ketebalan sini,
atau besar kecilnya, ukuran hurufnya kita bisa menggunakan menu yang ada di atas nih, bisa pakai tools yang di atas. Kita tebalkan jika mau tebal, kita miringnya ini tidak bisa ya. Kemudian warna, kalau kita mau menggunakan warna lain selain hitam ya, kita bisa pilih warna di sini untuk tulisannya. Kemudian jika kita mau bikin bullet and number, kita bisa gunakan di sini. Nah, ini untuk tulisan rata tengah, rata kiri, atau rata kanan dan kiri. Kita bisa gunakan di sini juga. Kemudian ini jenis fontnya. Fontnya mau pilih apa? Di sini sudah tersedia. Mau pilih yang mana? Misalnya pakai ini ya saya. Nah, itu langsung berubah seperti ini. Jadi ini ada fasilitas untuk fontnya juga. Nah, kemudian ini misalnya mau dibuat lebih besar, pakai title atau subtitle, gitu kita bisa. Kalau kita nggak mau yang pakai itu, tinggal di-undo aja. Nah, itu untuk pengenalan teks atau untuk menulis teks. Sekarang kalau kita mau ngedit bagian dalamnya yang sini ya, bagian dalam sini kita bisa langsung klik di halaman kedua sini atau klik di sini 2 kali. Klik-klik gitu. Nanti dia akan muncul zoom out-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar. Nah, untuk memasukkan gambar kita bisa insert image ya. Kemudian insert image, kemudian di sini upload gambar, pilih gambarnya ada di mana. Misalnya ini tinggal dipilih saja. Misalnya saya ganti ini ya. Kemudian kita open. Tunggu sampai prosesnya selesai, baru kita sesuaikan ukuran besar kecilnya sesuai template yang ada. Ini cara yang pertama. Kalau saya biasanya lebih suka cara yang kedua. Tidak melalui insert upload, tetapi saya langsung ambil dari bawah sini ya. Kita langsung ambil yang ada di menu bawah, itu langsung kita tarik saja ke sini. Nah, tarik ke sini. Ini bisa dibesarkan, juga bisa dikecilkan, bisa disesuaikan. Oke, untuk tahap pemasukan foto ada kesulitan atau ada yang mau bertanya? Ada yang bisa berhasil untuk memasukkan foto? Oke, di chat. Bentar ya, ada chat ya. Saya sambil lihat di chat ya. Bun Yun, ini ada pertanyaan di chat. Ya, Hasil dari presentasi di Prezi, apa bisa di-convert ke PowerPoint? Kalau pakai yang basic, bukan yang premium atau yang berbayar. ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya Bunda Lestari ya, kalau kita menggunakan yang melalui web ini kan kita aksesnya secara basic nih. Untuk secara basic ini kita hanya bisa menikmati fasilitas itu dengan cara membagikan link saja, di-download secara link. Tetapi kalau kita menggunakan menggunakan yang offline itu bisa di-download secara bukan presentasi, bukan PowerPoint bentuknya, tetapi bentuknya nanti lebih seperti langsung video gitu, pakai Excel gitu. Kemudian juga bisa di-download secara PDF. Kalau di sini kita baru bisa mendownload linknya saja, karena kita menikmati yang trial atau free-nya tadi. Ya, Bu Dwi menyampaikan harus pakai aplikasi kayaknya kalau online, offline ya harus pakai aplikasi yang bisa kita download di Google juga sih. Ya. Tetapi ada aplikasi yang memang harus ada crack-nya sehingga itu kita bisa memudahkan untuk menikmati fasilitas tanpa harus registrasi ulang. Itu juga ada. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembuatan Prezi ini, memasukkan gambar ya? Untuk Bu Lestari, berhasil memasukkan gambar kah? Maaf Bun, belum. Oke, belum ya.
Nah, untuk kembali ke tampilan awal tadi, ini kan kita tampilannya ke zoom in, ya. Untuk kembali ke tampilan awal ini kita bisa langsung klik di sini, atau kita pilih kembali di sini, atau kita pilih ke gambar rumah. Nah, itu untuk kembali ke tampilan awal. Nah, tuh. Kemudian kita untuk di sini ya, Prezi ini ya. Kita bisa ketikkan di sini materinya, apa itu Prezi, kemudian kita ketik ini sebelumnya misalnya belum ada teksnya nih ya, belum ada teksnya ini, kita bisa pakai insert teks ini ya, kita klik, nah ini kita geser saja di sini, kemudian kita ketikkan, nah, hanya Prezi adalah gitu. Kalau saya biasanya biar caranya lebih cepat, itu bisa kita gunakan copy paste teksnya langsung dari PowerPoint atau dari buku atau dari Google, itu langsung copy paste di sini saja. Jadi tidak harus mengetik. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya ngetiknya banyak, terlalu kelamaan, bisa langsung di copy, langsung dipaste di sini. Oke, ini untuk membuat teksnya. Kemudian untuk memasukkan gambar ini tadi juga sama caranya, pakai insert image ya, masukkan image. Kemudian ini nanti yang sudah kita buat presentasinya ini, itu akan tersimpan secara otomatis di beranda kita. Nah, jadi tanpa harus nge-save ulang, itu akan otomatis tersimpan. Sama seperti yang di Canva kemarin ya, kalau kita sudah bikin menggunakan template yang ada, itu otomatis akan tersimpan. Tinggal kita nanti bisa membuka lagi atau bisa mengeditnya kembali. Sama ini juga nanti bisa diedit kembali. Nah, ini sama ya. Kalau kita mau ganti, misalnya ganti foto yang sudah ada nih di sini, teman-teman bisa menggunakan menu ini ya, tools ini, replace. Bisa gunakan replace, kemudian upload foto. Kalau misalnya fotonya ini kebesaran, misalnya mau dipotong, bagian putihnya ini tuh kelebaran, teman-teman bisa gunakan tools yang ini, crop. Nah, ini tinggal ditarik saja. Karena kebanyakan putihnya mungkin. Nah, bisa di crop. Kemudian, nah, jadi lebih kecil, jadi lebih putihnya bagian luarnya lebih sedikit. Nah, itu kalau memotong apa namanya, foto yang ada di gambar. Lalu jika misalnya teman-teman tampilan layoutnya tidak suka seperti ini, layoutnya mau diganti, bisa. Nah, teman-teman bisa ke tools sini ya, ini ada tools layout, teman-teman bisa klik dan pilih mau layout yang seperti apa yang teman-teman inginkan, bisa klik di sini. Misalnya saya pakai layout ini, dia akan berubah menjadi seperti ini. Atau pakai yang ini. Atau pakai yang ini. Sesuaikan layout yang mau teman-teman inginkan. Atau pakai ini. Mau pakai layout yang mana saja bisa. Kalau nggak jadi, kita nggak jadi pakai layout, kita klik undo. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup bisa dipahami ya, teman-teman ya. Sudah ada yang praktek, nanti jika sudah ada yang praktek, teman-teman bisa share ya, share linknya di sini ya. Di share linknya. Nah, ini ada menu share di sini, bisa untuk presentasi jika sudah jadi, kemudian ada view linknya. Nah, link ini yang nanti akan dibagikan ke kita atau ke panitia. Link yang ini akan dibagikan untuk melihat hasil karya dari teman-teman yang sudah dibuat. Presentasinya menggunakan Prezi ini. Nanti linknya ini yang dikirim ke kita. Atau mau kolaborasi, atau mau live secara Prezi, atau mau dibikin video juga bisa. Nah,
Nanti untuk linknya silahkan di-share, bisa diklik di sini. Kemudian bisa dituliskan terlebih dahulu ya. Oke, ini. Nah, di sini linknya di sini. Nah, ini linknya sudah ada di sini. Kemudian di-copy dan dikirim ke bisa di-copy ke chatnya dulu ke WhatsApp. Kemudian nanti bisa dikirim melalui Google Formulir ya. Nanti kita pakai Google Formulir ya Bunda ya, Bu Guru Lestari ya. Iya, betul. Kita pakai Google Formulir, nanti silakan masukkan link ini. Link ini nanti dimasukkan ke Google Formulirnya dari kita. Absen nanti silakan dan dimasukkan hasil karya dari teman-teman untuk mendapatkan sertifikat kegiatan hari ini. Oke. Saya rasa cukup materi hari ini ya, Bu Lestari ya, sama Ayah Pur. Adakah teman-teman yang ingin berbagi untuk materi Prezi ini yang sudah jadi atau yang sudah berhasil, bisa berbagi hasilnya seperti apa, bisa difoto, bisa dikirimkan ke grup ya, grup WhatsApp gitu ya. Bunda Oke, Yuni ini ada dalam- permintaan Ya. di kolom chat. Boleh di-share aplikasi Prezi offline-nya nanti, Bun. Ya, insya Allah nanti akan saya buatkan Google Drive-nya, karena kalau di share aplikasi secara utuh itu kalau dikirim ke WhatsApp itu nggak cukup, karena lumayan besar kan. Kalau WhatsApp kan itu maksimal kan 64 MB, mungkin itu lebih dari 64 MB. Nanti saya buatkan Google Drive-nya, kemudian silahkan nanti bisa diakses di situ beserta dengan materi ya, materi yang sudah saya sampaikan hari ini nanti bisa diakses lewat Google Drive yang akan disampaikan atau diberikan oleh panitia di grup WA Jateng ya, grup Komet Jateng nanti. Terima kasih Bu Nur Hayati. Iya. Pak Tri ya, Pak Tri Gusema ya, terima kasih. Kalau lewat HP dibuat terlihat sulit ya. Kalau sulit, iya tampilannya lebih kecil ya Bu Nur ya. Jadi memang lebih enak kalau kita menggunakan laptop. Sama ya seperti kemarin kalau Canva, kita juga sama kalau kita hanya membuat flyer kecil kita bisa lewat HP. Tapi kalau kita mau bikin lembar kerja atau modul atau buku itu lebih enak pakai laptop. Jadi tampilannya lebih lebar. Gitu. Oke, sekian mungkin dari saya ya, materinya cukup singkat, padat dan jelas ya, Bu Lestari ya. Jadi jadi itu tadi cara membuat Prezi yang presentasi yang memukau menggunakan Prezi. Nah, untuk kreativitas itu nanti kembali ke teman-teman ya. Mungkin bisa ditambah-tambah gambar, tambah-tambah teks, kemudian mau pakai template yang apa, itu bisa disesuaikan dengan keinginannya dari teman-teman gitu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Semoga ilmu yang dibagikan kali ini menjadi ladang pahala untuk Ibu Yuni khususnya. Amin. Dan untuk kita semua. Amin. Dan teman-teman guru bisa mengaplikasikannya ke lembaganya masing-masing. Sebelum acara ini kembali ke host, apa masih ada yang sobat-sobat guru yang ingin ditanyakan mulai dari materi pertama sampai terakhir? Apa ada lagi yang masih belum jelas bisa ditanyakan? Ya. Nah, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau Bisa ada yang sudah raise hand. Oke, bisa raise hand, bisa tulis di kolom chat. Kayaknya nggak ada Bu Yuni. Oke, kayaknya semua sudah bisa semua. Alhamdulillah. Oke ya. Mungkin ada tambahan Tinggal sedikit nih menunggu. Bun. Kalau tadi Oke. saya tambahan sedikit ya. Kalau tadi di awal saya mencontohkan untuk
tampilan Prezi yang ada backgroundnya, yang di sini juga tadi kelewat sedikit, kita juga bisa ganti background nih. Kita bisa ganti backgroundnya loh. Jadi kalau tadi backgroundnya standar, kita bisa gunakan backgroundnya juga. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti misalnya teman-teman nggak suka background yang di sini, nanti mau diganti bisa. Tinggal diklik kanan saja. Di keyboardnya bisa change background atau change color ya, color. Kemudian bisa diklik, nanti backgroundnya mau dipilih apa nih di sini. Tadi kelupaan, maaf ya. Sini bisa dipilih, tinggal diklik saja, dia akan berubah nih backgroundnya. Nah, ini akan berubah nih. Nah, di sini ada background yang masih terkunci karena kita aksesnya pakai itu ya, pakai trial ya. Nah, ini salah satu background yang bisa kita gunakan. Lalu kalau misalnya kita mau ganti warna, nah kita bisa change colors-nya, kita bisa pakai warna. Nah, jadi misalnya mau pakai template ini. Nah, itu aja sih tambahannya ya. Nah, jadi warnanya berubah-berubah. Kalau kita nggak jadi, tinggal di-undo seperti tadi. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa praktek karena materinya cukup sederhana sekali. Dan ini mudah diakses atau dipraktekkan oleh teman-teman untuk membuat presentasi ini tidak terlalu sulit. Nanti kalau kita pakai offline itu mungkin ada tutorial untuk cara installnya ya, Bu Lestari, Ayapur, karena harus ada track juga. Ada ini di kolom chat Bapak Tri dari SMK 18 ya. Sudah berhasil membuat. Oh, sudah pernah membuat. Oh, Masya Allah. Boleh saya lihat ya, Pak Tri? Kita bisa tampilkan ke teman-teman nih hasil dari Pak Tri ya. Video ya Pak Tri ya. Iya Bu. Tapi itu perdana. Udah lama ya? buatnya Bu di 2000. Oh ini saya Cuman belum yang bisa. Offline saya udah lama ini nggak bikin ya Pak. Ya. Biasanya juga saya pakai yang offline, cuman sudah lama nggak ini. Nggak itu ya, nggak bikin lagi ya pakai yang offline ya. Kalau dari Pak Tri lebih enak nih, lebih enak mana, pakai online atau offline? Sebenarnya kalau tergantung ya Bu, yang kalau jaringannya bagus sebenarnya online ya. Tapi kalau udah lama betul nih nggak gunakan 3G, biasanya sih gunakan apa ya? Jarang ini Bu, karena jaringan di daerah kan agak kurang. Ya. Ada aplikasi apa tuh saya lupa juga. Pak Tri dari SMK ya? Ya, dari Ya, SMK. Bu. Saya nggak guru lagi Bu, jadi jarang gunakan. Jadi guru besar ya sekarang. Enggak, jadi apa? Jadi pimpinan di sekolah. Ya, jadi, alhamdulillah ya, jadi guru besar ya. Oke. Ilmunya Pak Tri juga. Nanti pertemuan berikutnya sepertinya Pak Tri ya yang itu ya. Yang narasumbernya. Ya. Enggak. Masya Allah. Saya nggak pemantau aja Bu. Saya dari Riau Bu, salam kenal. Oh, salam kenal Pak Tri. Saya dari Riau, dari SMK. Saya memang hobi di di komunitas. Saya memperhatikan ini udah 2 kali tanpa education dan hari ini Prezi ya Bu ya. Iya. Sebenarnya banyak ya yang lain, cuman ya tadi Bu udah lama-lama nggak gunakan gitu ya. Dulu pernah juga sih offline, gimana softwarenya juga udah lupa. Oh iya. Ya pasti ya keren-keren lah, karena memang terus berinovasi ya. Ya. Kalau sekarang kami konsen di apa Bu, di mungkin ikut ya teman-teman di Google Master Trainer-nya, itu ada Google Slide itu ya. Jadi ya pakai Google Slide gitu ya.
mengikuti perkembangan ini sih Bu, ikut apa program yang GMT. Kalau teman-teman Jawa Tengah mau ikut itu kan ada program Kemdikbud dengan itu. Bagus sih Bu kegiatannya, saya ikutin terus. Ya mudah-mudahan bisa konsisten, mudah-mudahan bisa berbagi terus. Makasih Bu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Tri. Amin. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Luar biasa ya, sangat memotivasi sekali. Kita menantikan kontribusinya ya, Pak Pur ya. Ya. Dari Pak Ditunggu, Tri Pak nanti. Iya, kita nantikan nanti Iya. berbaginya. Mungkin Pak Tri punya ilmu apa yang bisa dibagi di Komet Jateng. Iya. Oke. Ada yang di kolom chat ini, Dwi Fitri Yuniati. Oke. Apa share-nya harus bayar ini? Kalau saya coba harus berbayar gitu. Oh, untuk share-nya Mungkin tadi salah pilih ya Bun ya. ya, ada pilihan. Tadi ada 2 pilihan. Yang pertama itu untuk pilihan dibagikan oleh seseorangan, itu berbayar. Tetapi jika pilihan yang kedua diklik, itu siapa saja bisa mengakses, itu tidak berbayar. Gitu. Berarti klik yang paling bawah ya Bu Yun ya. Ya, pilih siapa pilihan yang kedua. Saja bisa melihat ya. Ya, betul sekali ya. Kita bisa pakai yang kedua. Nah, ini dari presentasinya Pak Tri sudah jadi nih. Mungkin mau teman-teman lihat. Bu, ini Boleh. bolehkah saya jadi co-host lagi? Ini tadi kan sempat terpental. Tadi juga aku kepental Bu. Oh iya. Cek dulu ya. Total berjamaah nih. Oke, iya ya. Bu Wahyuni ya? Ya, betul. Oke. Sudah Bu? Oke, sebentar. Oke. Ada sound juga. Bentar. Nah, ini sudah terlihat. Ini miliknya Pak Tri nih, sudah. Nah, ini hasil karya dari Pak Tri, luar biasa ya, sudah jadi. Nah, ini tentang materi dan perubahan tentang kimia ya. Materi dan perubahan, wujud dari materi, ada padat, cair, dan gas. Semakin ke dalam, ada padat itu, ada gula, garam, pasir. Nah, perubahan materi, geser, ngezoom ya. Kalau ini kita masih zoom out, tampilan yang di sini dia terlihat kecil, ketika kita klik panah selanjutnya itu dia bisa ngezoom out. Nah, tampilannya kecil tapi bisa memuat banyak ini kalau pakai Prezi itu ya. Jadi tidak perlu banyak slides ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam-dalamnya semua. Ini ke zoom out lagi. Nah, ini tampilan awalnya. Yeay, Pak Tri sudah mencoba. Tepuk tangan buat Pak Tri. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang sudah mencoba, bisa di-share di kolom chat ya. Nanti kita buka ya untuk bisa memotivasi teman-teman yang lain biar mau mencoba untuk membuat, dan hasilnya bisa kita lihat bersama-sama ya. Oke, Kalau Bu Stari. phrasingnya bagus. Iya. Kalau phrasingnya bagus untuk ini ya, bikin kayak mind map gitu ya, menjelaskan peta konsep kayak gitu-gitu ya. Ya, itu. Jadi Terus dia lebih. kalau Ya, Kak. Suaranya nggak ada, Kak. begitu bisa nggak ya? Oh iya, tadi keputus. Iya. Kalau download dalam bentuk video bisa. Kalau bentar. Kalau kita pakai fasilitas yang trial atau yang free ini, kita tidak bisa menikmati fasilitas untuk mendownload
video atau presentasinya, Kak. Jadi kita hanya bisa share linknya saja, share link dari yang sudah kita buat. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang offline, itu kita bisa download videonya, presentasinya, nanti dalam bentuk Excel. Terus kemudian nanti juga bisa di-download secara bentuk PDF gitu. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih. Bagus ini. Sama-sama. Bisa dibuat ini nanti Pak. Menjelaskan mind map Ya. atau bikin video tentang itu loh, pengenalan sekolah. Bagus ada Zoom ini itu loh. Ya. Kalau kemarin saya pernah membuat itu, saya gunakan untuk membuat flyer atau brosur kan, Kak. Brosur apa namanya? Brosur dari lembaga atau sekolah itu. Di situ juga saya kasih kayak visi, misi. Jadi itu bisa terlihat zoom in, zoom out gitunya. Tampilannya tuh lebih bagus gitu. Videonya bisa tinggal di-share aja. Baik, saya rasa cukup ya Bu Lestari, Ayah Pur. Apabila dalam menyampaikan materi hari ini saya masih ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya ya teman-teman ya. Di sini sifatnya kita belajar bersama. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, tapi sifatnya lebih ke sharing saja apa yang sudah pernah saya dapatkan tentang mengenal Prezi kemarin gitu. Baik, terima kasih. Waktu sebelumnya saya kembalikan lagi ke moderator, ke Bu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Sobat Guru atas atensinya kali ini. Kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:31. Teman-teman tapi bisa berbagi nanti setelah dipraktekkan, bisa di-share di grup WA, atau teman-teman masih ada kendala, masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Atau yang kemarin-kemarin Kanva masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bu Widi. Gitu ya, teman-teman guru. Selanjutnya acara kita serahkan kepada Bu Widi. Silakan Bu Widi. Terima kasih Bu Lestari. Alhamdulillah materi hari ini keren banget ya. Keren, menurut aku ini keren banget. Foto-foto jangan lupa ya. Karena Oh iya, benar iya. Kak. Tadi tuh aku udah mau foto, tapi aku error. Ayo pasang semua, nanti saya foto. Open kamera. Open Tekan teman-teman, kameranya. guru-guru. Jangan keluar dulu ya. Open kamera dulu ya. Open kamera dulu ya. Kita mau foto dulu ya. Iya, Bu Lestari saya dibantu. foto. Oke, 1, 2, 3. Cis kacang buncis, cis. Oke, kita halaman kedua. 1, 2, 3. Oh iya, kita absen nih ya. Ada Bu Aldita, Bu Inayatul, Bu Wayu, Pak Dharma, Bu Widi. Oke teman-teman, terima kasih. Iya. Itu apa itu, mohon maaf untuk tugas dari 2 periode ini, nanti linknya akan di-share di grup WA. WA ya. Oke. Tugas yang pertama Bu Widi disampaikan, sama tugas yang kedua ini Bu Yuni, silahkan. Baik, terima kasih. Silahkan. Oh ya, monggo Bu Wahyu dulu. Bu Idi dulu aja Bu, nanti biar runtut. Monggo, Oh Bu. ya, baik. Terima kasih Bu Wahyuni. Baik, untuk tugas pertama, silahkan teman-teman membuat desain LK, lembar kerja bebas, terserah mau LK apa aja, ukurannya dokumen A4. Nanti dikumpulkan di link pengumpulan tugas yang nanti akan di-share sama Pak Guru Munir, gitu ya.
membuat lembar kerja. Monggo Bu Wahyuni, dalam bentuk PDF ya, membuat lembar kerja ukuran dokumen A4 dalam bentuk PDF. Oke, saya kembalikan ke Bu Wahyuni. Baik, terima kasih Kak Idi. Untuk yang tugas kegiatannya hari ini, teman-teman silahkan membuat presentasi menggunakan Prezi tadi ya. Kemudian bebas materinya bebas sesuai yang akan teman-teman sampaikan di dalam materi Prezi nanti. Bebas materinya. Setelah itu kalau sudah jadi bisa di share linknya seperti tadi ya, share linknya saja. Nanti berikan linknya ke form Google atau Google Form pengumpulan tugas untuk kegiatan hari ini. Itu cukup linknya saja. Jadi tugasnya membuat presentasi menggunakan Prezi, kemudian share linknya ke panitia. Itu aja. Materinya bebas. Itu Bunda untuk tugas yang kedua. Oke, siap. Terima kasih Bu Wahyuni. Karena tadi kita udah sesi foto-foto sama udah pembagian tugas ya. Nah, di next pertemuan kita akan belajar membuat flipbook ya. Aku tuh penasaran flipbook. Flipbook itu apaan Flipbook. sih? Flipbook itu kayak Aniflip ya. Buku Oh, kayak digital. Keren banget pokoknya tuh flipbook itu. Flipbook yang digital Ya. atau flipbook yang emang dibikin kayak prakarya gitu. Jadi penasaran aku. Oke, ditunggu ya. Besok kita akan belajar membuat flipbook. DL-nya jangan waktu dekat banget di Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin Pak Pur mungkin ada kata-kata terakhir. Ya deh. Kata-kata terakhir. Apa terakhir? Sebelum menutup acara hari ini ya. Bukan untuk menutup. Oke, terima kasih guru-guru hebat semuanya, sudah berkenan mengikuti kegiatan yang kedua. Mudah-mudahan tidak bosan karena masih ada 4 kegiatan sebelum Komet Jawa Tengah benar-benar disahkan. Jadi memang ada tahapannya. Sebelum Komet itu berada di satu wilayah, itu harus ada kegiatan FKA, Fun Community Komet Activity. Jadi di sini adalah untuk memberikan gambaran bagi teman-teman guru atau mungkin yang peduli dengan pendidikan, apa sih Komet sebenarnya. Jadi intinya kita di sini berbagi tanpa pamrih ya, dan kita tidak ada tendensi apapun, karena kita di sini ada terketuk hati kita sebagai seorang pendidik yang harus belajar sepanjang hayat. Dan kami berharap teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan yang terbaik ini, karena kesempatan tidak akan terulang kembali. Dan saya ingin kepedulian dari teman-teman untuk bisa selalu support, selalu mengikuti kegiatan di Komet Jateng. Dan mungkin nanti kita bisa masuk ke Komet di Kalimantan, di Sumatera, dan seterusnya yang dari teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih. Waktu sudah, kami silakan ke Bu Widi. Terima kasih Bu Widi. Oke. Baik, terima kasih Pak Purwanto. Yeah. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin karena momentum itu tidak akan datang dua kali. Ya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut berbagi atau sharing, jangan lupa nge-list di grup WhatsApp ya. Oke, Ya. sekian. Bu Widi, ini ada Satu pertanyaan. lagi. Ya. Oh, ini ada permintaan, kayaknya nggak pertanyaan. Ya. Permintaan ya. Iya, tugasnya jangan waktu dekat banget ya, Bu Guru katanya. Oh enggak, Jangan bebas lagi bikin LPS. LPS ya. Kita kan masih ada 4 pertemuan lagi ya Bu ya. Nah itu kan bisa dalam rentang waktu itu. Itu ya Bu ya? Sampai November ya, Mbak Widi ya. Kita sampai November. Gimana Pak Pur? Kita dealkan terakhir penyerahan tugasnya atau gimana? Kita FKA terakhir di bulan November ya. Jadi mudah-mudahan sebelum Diputus lagi ya? Sebelum kita di posisi yang pertemuan ke-6 atau mungkin pertemuan terakhir, teman-teman sudah mulai mengumpulkan tugasnya untuk bisa kita rekap.
Boleh kasih masukan Masih ada Ayah waktu. Pur? Masih banyak ya Pak Pur ya. Boleh Iya, kasih silakan. masukan? Nah, mungkin nanti Boleh, kan boleh, silakan. untuk Boleh, setiap Bu Ahim. kegiatan, ya terima kasih. Mungkin untuk setiap kegiatan kan ada hasil karya yang diminta dari teman-teman nih. Misalnya kemarin kita Canva pasti ada. Ya sederhana, nggak perlu muluk-muluk. Yang penting teman-teman mengumpulkan ada hasilnya. Yang ini juga nanti ada apa namanya hasil karya juga. Kemungkinan untuk satu Hasilnya. minggu ke depan atau 2 minggu ke depan ada flipbook, itu juga pasti teman-teman membuat hasil karya kan. Jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda. Betul. Segera aja. Paling tidak Iya, dalam 1 minggu itu sudah selesai, bisa dikumpulkan. Karena nanti jika terlalu kelamaan nanti tertumbuk-tumbuk, jadi lebih merasa terbebani, nanti takutnya, khawatirnya seperti itu. Ya, contohnya aja yang Canva kemarin kemungkinan sudah dalam 1 minggu ini belum di-share kan tugasnya. Ketambahan lagi tugas yang hari ini, besok ketambahan lagi. Mungkin nanti takutnya tertumbuk dan teman-teman terbebani. Kita nggak mau, karena untuk kegiatan hari ini Ayah Pur ya, semua adalah untuk teman-teman, untuk kebutuhan teman-teman, artinya untuk tambah ilmu teman-teman, silahkan diaplikasikan, dipraktekkan biar ilmunya tidak lupa gitu. Itu ya Ayah Pur ya. Monggo Ayah Pur. Iya, terima kasih. Iya, untuk kejelasan mungkin teman-teman kalau yang masih bingung atau bagaimana, manfaatkan grup ya. Jadi kita ada Komet Jateng itu adalah salah satu untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin bertanya, ingin sharing dan seterusnya, silahkan bisa manfaatkan grupnya. Nah, mungkin itu terakhir dari saya, silahkan. Guru izin mungkin ya. Bu dan dan Pak Pur. Oke, nanti tugas dan materi sudah di-share di grup WhatsApp ya. Jadi silahkan masuk ke grup WhatsApp, dan link untuk pengumpulan tugas juga sudah ada di grup WhatsApp. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada banyak salah katanya. Kita tutup ya. Oke, assalamualaikum. Sampai ketemu di next pertemuan. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Idi, Ayah Pur, Bu Lestari. Sama-sama. Saya nggak lihat Bu Anita ya. Bu Anita belum bergabung ya. Amin. Terima kasih Gus Munir, Pak Gus Munir ya. Bu Anita ada kegiatan di Oh iya, kayaknya Bu Anita izin Di hari Kemendikbud ini. ya. Ya. Oh ya. Di Kemendikbud. Oke.